Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Pengawas Zakat Guru Kecamatan Rambutan, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Sekolah kita SD Negeri 3 Kecamatan Rambutan. Kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta karunia dan juga pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua alhamdulillah diberikan kenikmatan yang tak terhingga, baik itu nikmat Islam, nikmat kekuatan, wabil khusus kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara kegiatan berbagi praktik baik atau pembebasan literasi dan numerasi di SD Negeri 3 Kecamatan Rambutan. Salawat dan salam tak lupa kami tersampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan penduduk dunia hingga akhir zaman. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu kegiatan berbagi praktik baik, pembebasan literasi dan numerasi Rabu 25 September 2024. Pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, doa, break, kemudian materi dan penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, mari bersama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambutan yang pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Rambutan, yaitu Bapak Henry Sarjana Pendidikan Biro Kami Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul yaitu dalam rangka memenuhi undangan kegiatan ajar beberapa kali. Salam dan salam kita yang mari kita hadirkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang terhormati Koordinator Wilayah Kecamatan Rambutan Bapak Administrasi MSI, kemudian Bapak Pengawas Sekolah SD Kecamatan Rambutan Bapak Yohanes Bini dan Bapak Yohanes Setioko selaku Pengawas Kecamatan Rambutan, yang kami hormati juga dan Dewan Guru yang di SD Negeri 3 Rambutan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Korbin dan Bapak Pengawas serta rekan-rekan semua yang dapat hadir ke ruangan ini dalam rangka kita pembahasan materi literasi dan literasi. Ibu mohon Pak, setidaknya nanti Bapak Pengawas dan Bapak Korbin memberikan masukan atau memberikan sedikit materi untuk kami supaya kami dapat terus meningkatkan kompetensi kami, personalitas kami dalam mendidik siswa di SD Negeri 3 Rambutan ini baik dalam segala bidang. Tujuan kami mengadakan ini sebagai bentuk salah satu Pak, bahwa ini merupakan program kegiatan sekolah kita ke depan, dan rencananya kegiatan ini akan kami usahakan setiap bulan itu kami adakan dengan materi-materi yang lain, dan hal ini akan segera akan menjadi salah satu bagian dari kompil dari SD 3 Rambutan. Dan ini juga kami rencanakan narasumber ini kami akan bergantian, siapapun bisa jadi narasumber dari sekolah sejarah, dan kemungkinan kami akan menambah salah satu pihak lain sebagai narasumber tambahan. Jadi setidaknya kami dapat masukkan dulu. Kami di banner itu Pak ada logo sekolah. Ini inisiatif kami sendiri membuat logo sekolah ini, dan rekan-rekan guru juga setuju. Di logo sekolah itu Pak kami sengaja buat seperti itu, dan kami ingin publikasikan juga bahwa salah satu SD di
buat terobosan di Banyuasin ini belum ada SD yang punya logo selain SMP. Jadi kami ingin buat terobosan bahwa SD kami punya logo sekolah. Hal ini untuk mengenalkan apa itu sebagai moto semboyan dari sekolah kami, Pak. Di logo itu, Pak, ada semboyan sekolah, cerdas bersikap, cerdas bangga, artinya seluruh aspek stakeholder di sekolah ini semuanya cerdas kita dalam menyikapi segala tantangan perkembangan zaman, terutama di dunia pendidikan, dan cerdas bangga ini, Pak, kami tidak ragu lagi untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah mengenai perkembangan dunia pendidikan. Itu salah satu semboyan yang kami. Orang yang kreatornya, Pak, perlu dikenalkan, itu Pak Fuad Safarudin, itu operator kreator yang membuat logo sekolah ini, Pak. Suami dari Sera Media. Jadi ini salah satu kami memanfaatkan operator kita yang mempunyai skill lebih, dan siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi mengajak operator lain. Ya, Bapak Ibu, yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kata sambutan pengawal dan atau korwil koordinator wilayah sekaligus membuka acara secara resmi yang dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Tajiri MSI kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Hendri SPD selaku Kepala SD 3 Kecamatan Rambutan, dan yang saya hormati Pak Yono Hadi SPD selaku pengawas Kecamatan Rambutan, dan Pak Dr. Andes Haji Sutioko selaku juga pengawas Rambutan. Saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, ya, beserta staf. Alhamdulillah sudah hadir pada pagi hari ini bersama-sama, ya. Tentunya kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat kesehatan, berkat hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi. Pendidikan nasional, Bapak Ibu, tujuannya paling akhir atau tujuan terakhir itu meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, kualitas pembelajaran atau kualitas pendidikan itu bergantung ke banyak faktor, ya. Bisa faktor gurunya, ya, bisa faktor dananya, dan bisa faktor pemerintah kebijakan, ya, sarana prasarana. Ya. Pemerintah masuk ke sini, Bapak Ibu, artinya ketika kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan, maka kita sebagai guru artinya harus berperan aktif di dalam kegiatan itu, ya. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan khususnya melalui kurikulum merdeka IKN itu, ya, lahirlah seperti kegiatan hari ini, Bapak Ibu, ya. Hari ini artinya pengimbasan literasi dan numerasi, ya. Nah, salah satu kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD 3 dan Kecamatan Rambutan, Bapak Ibu, seperti kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itulah saya sangat menghargai dan sangat support atau motivasi dengan hal-hal yang sifatnya meningkatkan kualitas pendidikan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Noversi selaku narasumber, ya. Kemudian dengan Ibu Sera Marinda, ya. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada Ibu fasilitator narasumber, ya, dibimbing betul bagaimana sehingga literasi dan numerasi itu berimbas nyata di kelas lewat Bapak Ibu mengajar. Meluangkan waktunya untuk kegiatan ini, dan tadi saya sudah buka Pak Hendri,
Ya, dengan izin Bapak Ibu, izin kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan berbagi praktik baik pengimbasan literasi dan numerasi di SD Negeri 3 Rambutan kita buka acara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin saya hormati, untuk mengambil berkah acara kita ini sebelum kita memasuki acara materi, mari kita dengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Anand Khairani Saudara Pendidikan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wal jannatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najata minan nar wa ma'afina bis-sabr. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu materi pengimbasan literasi dan numerasi. Yang pertama, pemanfaatan literasi akan disampaikan oleh Ibu Sela Melinda, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu kami persilakan. 3 Rambutan dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik pengimbasan literasi dan numerasi. Salawat dan salam henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat untuk memasuki surga Allah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Bapak Ibu hari ini menyampaikan materi yang sudah pernah saya dapatkan, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, tetapi hanya saja saya lebih duluan mendapatkan materi ini. Kebetulan kemarin saya ikut diklat dari Balai Guru Penggerak atau BGP Sumsel. Kebetulan dari SD 12 ada perwakilan dan saya mewakili. Jadi saya dapat ilmunya duluan. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kata Bapak dan Tazili tadi bilang. Jadi pemanfaatan buku ini atau untuk peningkatan literasi ini salah satunya dengan pemanfaatan buku bacaan bermutu. Nah, buku bacaan bermutu ini banyak sekali Bapak Ibu modelnya. Ada yang buku teks seperti ini berupa cerita-cerita, ada juga yang sekarang itu sudah canggih dalam bentuk digital. Tadi sudah saya bagikan di grup WhatsApp, ada beberapa itu di bagian regulasi, di bagian tes awal, di bagian materi, dan di bagian buku cerita anak, semuanya sudah ada. Jadi untuk pertama kali ini mari kita sama-sama tes awal dulu. Bapak Ibu silakan klik tes awal.
sebagai bahan acuan pengukuran apakah kita ini sudah paham betul apa itu literasi dan apa itu numerasi. Silakan Bapak Ibu klik dulu di tes awalnya tentang pemahaman Bapak Ibu mengenai literasi dan numerasi apa. Jadi kita satukan konsepsi dulu, persamaan konsep dulu, literasi itu apa, numerasi itu apa. Literasi adalah kemampuan dan praktik seseorang dalam memahami, menganalisis, merefleksi informasi dalam teks, membuat koneksi antar informasi, serta menyajikan gagasan terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Rata-rata anak Indonesia mampu membaca, mampu Bu membaca, tapi tidak memahami apa yang dibacanya. Dia belum bisa menerapkan informasi yang ia baca. Dia tahu nih bacaannya, tapi menerapkan apa yang ia baca itu kesulitan. Nanti berkaitan dengan numerasi Bu Novi. Soal cerita biasanya Bapak Ibu, soal cerita nih kita buat dalam matematika itu soal cerita. Mereka bisa 1 tambah 1 mereka tahu 2. Tetapi ketika soal dirubah menjadi soal cerita, mereka udah pusing, udah bingung menerjemahkan soal cerita, padahal intinya sama, 1 tambah 1. Ibu membeli 1 kilo beras, kemudian Joni membeli 1 kilo lagi. Berapa total beras yang ada? Mereka udah kebingungan. Pernyataan yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis. Benar atau salah? Salah, benar, jawabannya tidak tepat. Karena zaman sekarang belajar itu bukan lagi seperti kata Pak Tazili tadi, belajar itu bukan hanya dari buku teks saja, sudah bisa melalui sumber belajar lain. Banyak sumber belajar seperti internet, TikTok bisa gak Bu dijadiin belajar? Bisa dijadikan sumber belajar. Dokter-dokter yang mengoperasi itu bisa diperlihatkan ke anak bagian-bagian tubuh. Saya tuh ngikutin Dokter Gio. Dokter Gio itu dia memamerkan, memvideokan kadaver. Jadi struktur otak manusia itu digambarkannya secara nyata. Nah, itu juga bisa jadi bahan pembelajaran. Dari mana? Dari internet, dari sosial media. Itu bisa dilihatkan secara nyata bentuknya. Bentuk otak manusia itu seperti apa? Dokter Gio itu di Instagramnya itu penuh dengan edukasi-edukasi terutama bagian-bagian tubuh manusia. Yang pernyataan ketiga, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku bacaan apa saja yang tersedia di sekolah. Benar atau salah? Jawabannya salah. Kenapa salah? Karena kita harus ambil alih dulu Bapak Ibu. Bukunya itu dipastikan dulu sesuai dengan kemampuan dan minat baca anak. Kalau soal-soal cerita yang seperti ini, buku-buku cerita yang seperti ini, kemungkinan bisa sesuai. Tapi kalau buku bacaan yang lebih berat, anak-anak akan sulit. Boro-boro gambar-gambar kayak boro-boro ada gambar misalnya kayak buku-buku pelajaran kita kayak itu kan rata-rata bergambar. Nah, manfaatkan buku yang ada di perpustakaan Bapak Ibu untuk jadi bahan referensi belajar. Jadi lebih tertarik, lebih menarik anak itu membaca buku kalau misalnya kita bantu untuk menyelesaikan tugas dalam satu tujuan mata pelajaran. Strategi membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Benar atau salah? Benar, salah ya. Pemodelan itu tetap penting. Jadi karena anak-anak SD ini masih dalam tahap meniru sesuai dengan tahapan Jean Piaget. Bapak Ibu pernah dengar Jean Piaget ya? Nah, itu dalam tahapan pendidikan anak itu ada tahapnya dia meniru. Jadi guru itu jadi role model baginya. Bagaimana anak itu mau paham literasi, bagaimana anak itu mau suka membaca kalau gurunya tidak mencontohkan. Makanya sekarang Bapak Ibu
ayo kita contohkan anak-anak murid kita untuk sama-sama membaca, menggiatkan literasi. Tapi tadi ya Bapak Ibu, literasi bukan hanya membaca, tapi memahami dan mengimplementasikan apa yang ada dalam teks bacaan. Yang pertama kita lakukan, saya contohkan. Yang kedua tahapannya kita lakukan bersama. Yang ketiga juga kamu lakukan bersama. Yang terakhir kamu lakukan secara mandiri. Ini tahapannya. Jadi pertama kali kita contohkan dulu bagaimana cara menerapkan literasi di sekolah, bagaimana cara membaca. Jadi anak, ayo kita sama-sama membaca. Misalnya membaca nyaring dibagi per kelompok. Kelompok ini mendengarkan, kelompok itu menyimak, nanti disambung. Boleh seperti itu. Atau kamu lakukan bersama. Setelah selesai tahapan kedua ini, tahapan ketiga yang kita lakukan, kita hanya melihat, membimbing mereka melakukan kegiatan itu. Yang terakhir, kamu lakukan secara mandiri. Baru kita melepaskan mereka untuk melakukan aktivitasnya sendiri secara kelompok. Membaca dan untuk belajar dan memahaminya, mereka harus berada di tahap belajar membaca. Jadi makanya fase A, B, C itu, di fase A itu anak-anak belajar membaca dari menggabungkan bunyi dari huruf vokal dan huruf mati. Kalau bisa Bapak Ibu gunakan media ajar atau media-media yang menarik anak-anak. Ibu Ida mungkin sudah merasakan sendiri bagaimana kita mengajarkan dengan media ya. Kalau kita menggunakan media, apalagi media interaktif, anak-anak itu lebih aktif. Anak yang awalnya tidak mau ikut serta dalam proses pembelajaran, yang tidak aktif Bapak Ibu, yang duduk manis dengarkan saja, tiba-tiba jadi aktif. Dan itu sudah dirasakan langsung oleh Ibu Ida waktu dia pelatihan kemarin ya, PPG kemarin. Nah itu sudah dirasakan. Jadi media itu sangat mempengaruhi, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, gunakanlah media-media yang berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi sekarang apa saja yang kita dapatkan tentang konsep literasi yang telah terkoreksi? Kesimpulannya apa Bapak Ibu jadi tentang literasi tadi? Harus belajar memahami, kemudian mengaplikasikan ya. Benar ya Ibu. Jadi konsep yang terkoreksi hari ini adalah literasi itu bukan hanya membaca, tetapi lebih luas lagi Bapak Ibu, kemampuan siswa untuk menerapkan apa yang ia bacakan, mengimplementasikan apa yang ia baca, memahami apa yang ia baca. Itulah namanya literasi. Tulis di literasi itu luas, bukan hanya membaca. Seperti kata Pak Tazili tadi, bukan hanya membaca buku ini saja. Coba digitalisasi. Ada Bapak Ibu program pemerintah memang untuk digitalisasi buku, e-book yang seperti ini tuh banyak sudah bertebaran. Bapak Ibu boleh akses di SID yang saya kirim tadi, itu di bawah tuh ada tulisannya, ayo kita manfaatkan. Gunakan akun belajar ID Ibu, itu bisa menampung sampai 100 GB. 100 GB itu besar sekali Bapak Ibu. Silakan kalau mau di-download simpan di drive saja. Karena sekarang itu sudah digitalisasi apapun. Ini kebetulan saya lagi mengikuti Google sertifikat apa itu namanya, dari Revo Bapak Ibu ya. Pemanfaatan Google Worksheet itu keren sekali, luar biasa sekali. Jadi tugas-tugas anak kalau mau mengerjakan PR tinggal masukkan ke Google Classroom. Kita tidak perlu lagi menyimpan bahan-bahan ajar di laptop. Dia menyimpan bahan ajar di drive. Semuanya aman dari virus, semuanya memfasilitasi kita. Belajar ID itu luar biasa sekali. Materi yang akan saya sampaikan sebenarnya masih banyak Bapak Ibu, tapi mengingat waktunya, terus juga numerasi, kayaknya banyak juga materi yang akan disampaikan.
Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu kita sharing saja. Saya bukan bermaksud menggurui, saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu, saya tidak punya pengalaman yang lebih banyak dari Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun bahkan berhadapan langsung dengan generasi, tiap generasi. Dari generasi Z, sekarang sudah generasi Alpha. Pemanfaatan buku baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital bisa kita terus lancarkan. Jangan hanya buku ini disimpan di perpustakaan, tapi dipakai. Bisa dijadikan media Bapak Ibu. Media ini justru menarik bagi anak-anak. Demikian saya rasa sampaian dari saya. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya buka kesempatan pertanyaan, silahkan. Ya, kita mengukur isi atau volume. Jadi pasti ya. Umpamanya kita mengukur isi atau volume kelas ini. Yang kita ukur, kalau anak sudah cerdas, silakan kalian ukur, kemudian temukan berapa isi volume ini atau isi ini. Dari segi dia mengukur, kita harus tahu. Sekarang saya tanya, kita mengukur untuk isi volume ini dari mana? Ini kan lingkaran, ya kan? Untuk mengetahui berapa sih? Berikutnya materi pemanfaatan numerasi yang akan disampaikan oleh Ibu Novelsi Olivia, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Pada kesempatan hari ini atau pada kesempatan siang ini kami akan menyampaikan materi tentang pokok numerasi. Tujuan pertemuan pada hari ini kita akan merefleksikan pengalaman belajar matematika sehingga bisa melihat pengalaman secara lebih kritis. Lalu mendiskusikan tujuan belajar dan mengajar matematika di tingkat SD atau MI. Mengeksplorasi cara menerapkan standar proses mengajar matematika di kelas matematika tingkat SD atau MI. Mencontohkan cara menerapkan pendekatan konkret, gambar, dan abstrak KGA di kelas matematika tingkat SD atau MI. Kemampuan dasar apakah yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang guru pada saat mengajar? Ayo, ada yang bisa menjawab? Silakan Bapak Ibu menuliskan pengalaman yang paling menyenangkan ketika belajar matematika selama sekolah. Nah, ketika Bapak Ibu jadi
siswa atau peserta didik, adakah pengalaman yang menyenangkan ketika belajar matematika? Lalu setelah itu Bapak Ibu juga menuliskan pengalaman yang tidak menyenangkan ketika belajar matematika. Lalu dari skala 1 sampai 10, berapa percaya diri Bapak Ibu mengajar matematika? Bagi saya saat itu karena belum bisa matematika maka menyenangkan kita ini pakai lidi. Jadi kalau kita hitung apabila duit apabila lewat dari 20 maka kaki tidak lagi digunakan. Kalau kita hitung sampai 20 kaki mau sampai 20 kaki tapi kalau lidi kita pakai lidi. Jadi tidak susah itu maka menyenangkan pakai lidi sebanyak apapun gunakan pakai lidi. Itu yang paling menyenangkan. Yang kedua, poin kedua itu yang tidak menyenangkan ketika guru menyuruh kita maju ke depan mengerjakan soal sedangkan kita tidak mengerti. Pak Edi, terima kasih. Coba kita beri aplausnya dulu Pak Edi. Baiklah, saya akan menceritakan pengalaman menyenangkan ketika belajar matematika. Dulu sepengalaman saya waktu duduk di kelas dasar, betapa senangnya saya belajar matematika ini karena guru-guru pada sekolah dasar, karena kebetulan kemampuan mengingat dasar kan sangat tajam. Guru saya menyajikan metode dengan metode penyanyi. Contoh pada pelajaran hitungan campuran di pelajaran matematika, lagu yang guru saya ajarkan di kelas 4 itu berkesan sampai saya sekarang. Dan saya terapkan di anak didik saya yang sekarang. Dan belajar matematika dengan metode singkat. Contoh, belajar pada metode hitungan campuran, guru saya itu membuat singkatan Kiai Haji Daud dapat calon mantu yang belajar kilometer, hektameter, dekameter, mengukur satuan meter dengan cara disingkat. Terus kali kaku, itu artinya ketika bergabung hitungan campuran berarti pada saat untuk penyelesaiannya ada kali dulu, bagi, tambah dan kurang. Untuk pengalaman yang tidak menyenangkan, pada saat maju ke depan karena waktu itu rebut-rebutan sama teman dan saya belum menyelesaikan tugasnya secara selesai, tapi maju duluan. Nah, pas maju duluan ternyata jawabannya salah. Itu gagal sekali. Untuk tingkat kepercayaan diri kalau mengajar di sekolah dasar, untuk di kelas rendah insya Allah skala itu mungkin sudah berada di 10, tapi untuk di kelas tinggi masih di 8. Saya kan pengalaman yang menyenangkan ya. Kalau yang menyenangkan itu pada saat saya kelas 2 dulu. Karena pada saat kelas 2 itu materinya mengenal uang. Nah jadi pada saat mengenal uang itu kan ini misalnya siapa yang bisa ini ikutin ini duit berapa bisa cairin nominalnya. Nah terus dapat hadiah duitnya itu lah. Terus kalau yang tidak menyenangkannya ya pelajaran perkalian, nah dah apa disuruh kakinya kan ya kan itu pelajaran sebenarnya biar hafal biar kan sepanjang tuh. Terus kalau skalanya tadi benar kata Ibu Cynthia kalau di kelas rendah sudah 10 lah, kalau misalnya di kelas tinggi mungkin masih 7. Terima kasih.
bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan. Bersatu bersama dalam satu irama, telah meraih kejayaan. Kita bisa. Nangkalan bukan masalah, persahabatanlah yang terhebat. Senyuman hangat takkan terlupakan, ditujukan kepada dunia. Kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan. Bersatu bersama dalam satu irama, telah meraih kejayaan. Kita bisa. Ada cerita di makrotnya di belakang saya sendiri. Ya. Jadi pada zaman dahulu yang namanya iwa atau ikan tidak ada nama. Jadi iwa baik maksud mereka. Jadi adalah seorang duda punya anak satu yang kira-kira umur 6 tahun. Lalu mancinglah ke sungai. Mancing ke sungai itu dibawalah dia pancing umpan dan wadah ikan namanya sagi. Ya, dibawalah mancing dengan anaknya. Mancinglah ke sungai. Pas datang ke sungai, apa yang dilakukan? Dia tadi naruh dulu sagi ke sungai, digantung ke sungai. Jadi apabila dapat langsung masuk ke sagi. Karena anaknya ini belum lihai mancing, bapak lihai pada suatu itu lagi musim jiwanya. Kalau musim berarti 100 musim ikan, gitu ya. Jadi kalau dia musim lais, jual lais, musim betok, gabus, patin. Jadi mancinglah. Pas mancing berdua bareng dengan baik. Mancinglah bapaknya, mancinglah anaknya. Karena bapak senior, nyetaklah. Dapatlah iwa, tapi belum tahu namanya iwa apa itu. Bapaknya dapat, pasir, masuklah kerannya. Anak ini mau masuk, kerannya lepas. Kalau licin mungkin iwa terlepas. Anaknya nanya, iwa apa pak itu? Iwa sial. Mancinglah lagi. Iwa sial, anaknya nanya, apa iwa sial? Nah, mancing lagi, bapak lagi yang dapat. Dapat karena satu musim sama iwanya. Hati-hati kalau sudah pasti masuklah iwa itu ke dalam tangki. Anaknya nanya lagi, iwa apa pak itu? Iwa lais. Ngapa pak itu? Tadi iwa sial, ini iwa lais. Itu kan pertanyaan anaknya. Dijawab bapaknya. Nah, kalau iwa tak dapat itu namanya sial. Balik lainnya sial jadilah lais. Ya. Nah, kan mau dia dapat lais. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang namanya iwa lais. Seperti hari ini, kami sudah tahu potensi SD Tigo ini. Dalam arti kata, gurunya banyak talenta, kalau ibarat anak-anak itu multi talenta kan. Di sini guru senior itu ada 30%, kalau kira guru junior itu lebih banyak lagi. Nah, maksud saya Pak, media-media digital seperti itu kenal dulu dengan anak-anak. Ya, siapa tahu Bapak Ibu itu punya ide lagi, itu aku sebenarnya tahu seperti ini. Nah, itu masukkan di situ. Karena ibu di lapangan lah yang bersentuhan langsung dengan siswa. Nah, mungkin itu saja Pak dari kami mohon pamit, mohon izin. Terima kasih atas segala menyunyum sudah merepotkan kami. Alhamdulillah, jelasnya bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu di jam segini ya, masih bersemangat, masih energi ya. Yang mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan
kita menambah kolaborasi. Tidak itu semua pasti beda ya. Walaupun pendidikan sama-sama S1, mungkin pola kita berbeda-beda Bapak Ibu. Karena berbagi seperti ini paling tidak memotivasi kita, ya, paling tidak menambah potensi kita ya. Kita menyesuaikan diri ya. Ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan seperti baik sekali. Mudah-mudahan ini kalau ini bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain bisa ikut seperti ini karena memang diberatkan dana sekolah itu untuk meningkatkan kompetensi guru yang berdampak pada siswa kualitas pembelajaran pada akhirnya ya pencapaian siswa. Harusnya itu memang ini kan yang diberatkan. Secara umum jadi kalau diperhatikan belum banyak sekolah yang bisa menerapkan ini ya. Nah ini perlu ini. Kadang-kadang di sekolah ada yang punya kompetensi untuk ini tapi tanpa dukungan kepala sekolah juga tidak bisa berjalan. Sebaliknya kalau sekolah ada tapi punya ini juga bisa jalan. Tapi kalau di sekolah organisasi seperti ini, ya kepala guru ada yang berpotensi, kepala sekolahnya mendukung ini ya. Mudah-mudahan ke depan ya kami berharap SD 3 bisa menjadi lebih meningkat lagi, bisa menjadi inspirasi, motivasi sekolah-sekolah lain. Ya, jadi tolong itu mari kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama kita meningkatkan potensi kita masing-masing. Dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan berimbas pada prestasi ya. Jadi itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.